Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan siap mengusut kematian mahasiswa Amikom. TNI gelar patroli imbauan simpati skala besar, jamin keamanan warga. Ajak akademisi dan praktisi diskusi mengenai pembaharuan Undang-Undang Penyiaran. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Anggoro Sukartono, menemui keluarga mahasiswa yang tewas usai unjuk rasa di Mapolda DIY. Kapolda menyatakan akan menyelidiki kematian almarhum jika keluarga menghendaki. Minggu malam, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Anggoro Sukartono menemui keluarga almarhum Reza Sendi Pratama di rumah duka di Dusun Jaten, Sendang Adi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kapolda menyampaikan duka cita dan penyesalan. Kapolda juga menawarkan kepada keluarga almarhum agar kasus ini diselidiki oleh Propam. Namun, orang tua almarhum menolak dengan alasan telah ikhlas. Meski demikian, Kapolda menyatakan tawaran penyelidikan masih berlaku jika keluarga berubah pikiran. Kapolda juga berjanji menjadikan peristiwa kematian mahasiswa Universitas Amikom ini sebagai pembelajaran dalam menangani unjuk rasa. Kami siapkan semua proses itu, mulai dari penyidikan nanti. Namun proses awal keluarga menolak untuk melakukan ekshumasi dan keluarga menerima sebagai masukan kepada pihak Polri apabila dalam penanganan untuk mengamankan di Jakarta agar belajar tidak lagi ada kesalahan. Nah, ini yang menjadi masukan pada kami kepolisian untuk memperbaiki diri. Dan kalau nanti keluarga di kemudian hari berubah pikiran dan ingin mempertanyakan proses hukum terhadap meninggalnya saudara Reza, kami siap untuk melakukan penyidikan. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu pagi. Korban terjatuh dari motornya diduga karena terkena tembakan gas air mata. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito oleh polisi, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pihak kampus meminta pihak kepolisian menjelaskan peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ada kendala dari kepolisian, dia harus minta otopsi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kita dari keluarga sudah pasrah, apapun yang terjadi ini musibah gitu aja. Itu tadi keterangannya dari si yang ngantar itu kan ada itu aksi demo yang di sana itu. Mungkin dari kesaksian teman-temannya. Belum, ini saya itu nyari yang ini cuma belum ketemu anaknya yang semalam ngajak ngopi di dekat tugu itu. Nanti kronologinya itu malamnya ngopi, ngajak ngobrol minta uang itu sama teman SMK. Harapan kami tentunya meskipun ini mahasiswa, mungkin juga sebagai mahasiswa Amikom ya, sebagai mahasiswa Amikom, harapannya adalah pihak kepolisian mungkin bisa memberikan informasi yang lengkap kepada kami, peristiwa yang terjadi seperti apa. Siapapun bahwa ini mahasiswa kami, meskipun itu juga sudah di luar di luar pantauan dan kendali kami, tapi Pak, ini adalah mahasiswa sehingga ini juga harus kita lakukan investigasi. Jenazah Reza Sendi Pratama telah dimakamkan di TPU Dusun Jaten, Sendang Adi, Melati, Sleman, Yogyakarta pada Minggu sore.
Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta para pemimpin mengedepankan rasa saat menghadapi pengunjuk rasa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, kepala daerah harus bisa mengkondisikan aspirasi para pengunjuk rasa dengan mengedepankan rasa dan bukan pikiran. Kalau aspirasinya memang seperti itu, ya kita conditioningkan bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang adu rasa, tidak sekedar apa yang dia pikirkan, tapi apa yang harus dia rasakan gitu. Saya kira itu jauh lebih baik. Kalau masyarakat kita ini kan disuguhkan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat menemui para pengunjuk rasa untuk bernegosiasi dengan massa saat kericuan terjadi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Masih dari Yogyakarta, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyerukan 5 poin pernyataan sikap terkait maraknya unjuk rasa di berbagai daerah yang dipicu kebijakan pemerintah tak berkeadilan. Dalam pernyataan sikapnya, UGM prihatin dengan jatuhnya korban jiwa akibat unjuk rasa yang diwarnai kekerasan, namun mendukung aksi damai dalam menuntut pemerintah melakukan perbaikan kebijakan. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada juga mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan. UGM mendukung gerakan damai non-kekerasan atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. UGM mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan di antara elit politik dan rakyat, telah mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta menguntungkan kepentingan para elit politik dan kelompok oligarki. Akar masalah dari kemarahan warga adalah soal tunjangan fantastis para wakil rakyat. Di tengah kondisi rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru leluasa bernapas karena pajak penghasilan mereka dibayar negara. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar doa bersama lintas agama di Kota Semarang. Doa bersama lintas agama digelar untuk mencegah masyarakat tidak mudah terprovokasi. Bertempat di Wisma Perdamaian Kota Semarang, doa bersama lintas agama dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadyasin Maimun, Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji, Ketua FKUB Jawa Tengah Imam Yahya, Pangdam 4 Diponegoro Akhiruddin Darojat, serta sejumlah tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan hingga ormas. Doa bersama lintas agama dengan tema Jaga Jawa Tengah dan Jaga Indonesia sebagai langkah pencegahan meredam gejolak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan gelaran ini untuk memberikan kedamaian bagi warga Jawa Tengah dan Indonesia atas sejumlah musibah yang belakangan terjadi. Tokoh agama juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan perdamaian saat menyampaikan aspirasi. Jadi doa bersama ini dimaksudkan agar apa yang telah kita alami
khususnya Jawa Tengah dan umumnya Indonesia, hari ini kita panjatkan doa untuk memberikan suatu kedamaian. Kita menjaga Jawa Tengah sama dengan menjaga Indonesia. Dari Jawa Tengah lah kita pancarkan kedamaian sehingga terpancar kepada seluruh Indonesia, karena Jawa Tengah menjadi pusarnya Jawa dan pusarnya Indonesia. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan untuk saling mengenal dan bersatu kita. Itu kita harapkan agar satuan yang selama ini dapat bisa kehidupan yang sejuk satu ada pada kita. Kita benar kita tidak gampang terprovokasi. Insya Allah kita ini atas nama seluruh pengurus FKUB memohon kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian di saat-saat di mana kita sekalian melakukan proses demokratisasi di Indonesia. Yang kedua, tentu kami atas nama FKUB seluruh Jawa Tengah mendukung sepenuhnya kepada seluruh aparat pemerintah, baik yang di kabupaten kota di Jawa Tengah, untuk senantiasa bagaimana mewujudkan kedamaian bersama, khususnya di Jawa Tengah dan di berbagai kota kabupaten se-Jawa Tengah ini. Dan yang Gelaran ini diawali dengan istighosah bersama, kemudian dilanjutkan dengan doa lintas agama, kemudian ditutup dengan ikrar perdamaian yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan Jawa Tengah. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. TNI gelar patroli jamin keamanan warga. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Kesi Lutfia. Patroli imbauan simpati skala besar secara serentak digelar jajaran TNI Kodam 4 Diponegoro. Dengan melakukan pantauan objek vital dan perkantoran, TNI memberi imbauan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing provokasi yang menimbulkan gangguan keamanan. Pantauan berawal dari Kodim 0733 Kota Semarang yang dipimpin langsung Asisten Operasional Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Teguh Wiratama. Dengan menggunakan mobil maung dan sepeda motor, puluhan personel TNI melakukan patroli imbauan simpatik menyisir jalan-jalan utama dari Jalan Pantura Semarang Kendal, kawasan Simpang 5, Jalan Pemuda hingga Jalan Pahlawan Kota Semarang Senin siang. Sejumlah perkantoran dan objek penting seperti kantor Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Mapolda Jawa Tengah, dan kantor Gubernur Jawa Tengah tak luput dari pantauan keamanan. Sepanjang patroli, TNI tak henti-hentinya memberi imbauan kepada warga untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpancing provokasi yang menimbulkan gangguan keamanan. Yang merupakan tanggung jawab dari Kodam 4 Diponegoro. Kita laksanakan patroli seputaran tempat-tempat instalasi pemerintah dan instalasi objek vital. Kemudian kita di sini di Kota Semarang kita sudah siapkan, ada dari kepolisian, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari anggota kita. Kita bersama-sama mengajak saudara-saudara kita, khususnya rekan-rekan kita yang kemarin turun ke lapangan untuk melaksanakan aksi demo. Kita himbau, kita ajak mereka untuk tetap mengutamakan ketertiban dan kedamaian. Sebelumnya, Jumat 29 Agustus, aksi unjuk rasa mahasiswa dan ojek online di depan markas Polda Jawa Tengah ricuh. Polisi menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba merangsek ke gerbang utama. Namun massa tidak membubarkan diri dan malah melakukan perlawanan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Sementara itu, Saudara, Aliansi Mahasiswa Semarang Raya melakukan aksi damai di Simpang 5 Semarang pada Senin siang. Aksi ini menanggapi aksi-aksi sebelumnya di mana represivitas kepada pengunjuk rasa kerap terjadi yang dinilai semakin menunjukkan adanya kemunduran demokrasi. Aksi damai ini dilakukan dalam bentuk protes terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Agenda aksi damai kali ini juga merupakan aksi solidaritas pembebasan masa aksi yang dilakukan dengan doa bersama dan audiensi terbuka. Adapun tuntutan yang sudah dirumuskan yakni evaluasi lembaga negara dan aparat penegak hukum, penegakan hukum dan HAM yang adil, perlindungan terhadap pers, mahasiswa dan tenaga medis, regulasi pencalonan legislatif melalui fit and proper test. Cinawi Rana Putri, Dedi Stio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sebanyak 65 remaja diamankan polisi karena terindikasi akan melakukan aksi anarkis di Pekalongan, Jawa Tengah. 65 remaja ini ditangkap dalam operasi skala besar yang digelar jajaran Polres Pekalongan. Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ketapel dan batu. Kebanyakan dari remaja yang diamankan masih berstatus pelajar SMA yang terpengaruh ajakan untuk melakukan aksi massa seperti di wilayah lain. Polisi pun meningkatkan langkah pencegahan mulai dari penyisiran, penyekatan hingga pengamanan objek vital yang rawan menjadi sasaran aksi. Polisi juga memanggil orang tua untuk diberikan pembinaan. Kami melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan aksi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Hasil dari pelaksanaan patroli skala besar tersebut kami dapatkan dan kami mengamankan kurang lebih sekitar 65 orang yang kami amankan, di mana mereka terpengaruh oleh media sosial ajakan untuk melaksanakan aksi di wilayah Kabupaten Pekalongan Kajen ini. Rata-rata dari mereka adalah siswa-siswa baik dari SMP, kemudian SMK dan SMK juga. Aparat menegaskan langkah ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi unjuk rasa anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu malam sejumlah orang tua menjemput anaknya yang terjaring razia di Mapolres Grobogan. Anak-anak yang terjaring razia ini menerima pembinaan dari polisi sebagai bentuk edukasi untuk tidak melakukan tindakan serupa di lain hari. Di sisi lain, pihak orang tua atau wali juga mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban tindakan anarkistis anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anak ikut jomo. Jadi anak-anak ikut jomo ini di luar perkiraan dari pihak sekolah. Kalau yang di dalam kota, anak-anak ini dipulangkan karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi bukan dipulangkan karena dibiarkan untuk ikut demo, tapi sebenarnya menyelamatkan anak-anak. Anak saya laki-laki, tapi masih SMP gitu. Tadi ada anak-anak di bawah patroli, mungkin anak Bapak di Polres saya suruh ke sini untuk mencari keterangan. Nah, waktu itu anak saya ternyata didata di sini ada. Sebelumnya pada Sabtu 30 Agustus siang terjadi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Grobogan hingga kantor Mapolsek Purwodadi. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Tengah mengimbau jajaran guru terutama jenjang SMA sederajat untuk mengedukasi siswa agar tidak mudah terprovokasi seiring dinamika politik pada belakangan ini.
Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi menegaskan anggota PGRI yang merupakan guru sebagai pendidik ikut memberikan edukasi kepada siswanya agar tidak mudah terprovokasi menyikapi situasi terjadinya aksi unjuk rasa yang dikhawatirkan sudah tidak sepenuhnya murni sebagai penyampaian aspirasi, sebab sudah mengarah pada hal-hal anarkis. Maka sekali lagi saya pesan terutama untuk para guru, apalagi guru-guru mungkin di lanjutan atas lah ya SMA SMK ya, agar bisa ikut mengedukasi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya jangan terprovokasi. Saya kira itu mudah-mudahan sudahlah cukup, dan saya berharap pemerintah Presiden memperhatikan aspirasi itu dan memenuhi harapan-harapan masyarakat agar kita kembali membangun negeri ini. Sementara itu, Rektor UPGRIS berharap agar mahasiswa tidak mudah terpancing perbuatan yang merugikan saat ikut unjuk rasa. Dianya berharap aspirasi yang disampaikan fokus pada tuntutan agar yang diperjuangkan sukses tanpa adanya anarkis. Kalau menyampaikan aspirasi seperti ini, pastikan tidak melakukan tindakan anarkis. Karena kalau sudah anarkisme itu sudah ada di depan, itu artinya perjuangan lalu menjadi tidak fokus lagi. Apa toh sebenarnya yang mau diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa? Oh, mereka pengen pajak diturunkan misalnya, gitu ya. Nah, itu yang diaspirasikan, itu yang disuarakan, itu yang disampaikan. Diharapkan Indonesia tetap kondusif agar pemerintah berjalan baik, masyarakat tenang, nyaman, dan perekonomian maju pesat. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. ATVSI dorong revisi Undang-Undang Penyiaran. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Pemberitaan di sosial media dan platform internet kini semakin masif. Namun sayangnya masih belum ada regulasi yang jelas. Untuk itu, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia mengajak akademisi dan praktisi penyiaran melakukan diskusi mengenai pembaharuan Undang-Undang Penyiaran. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia mengajak akademisi dan praktisi penyiaran melakukan diskusi mengenai pembaharuan Undang-Undang Penyiaran untuk mengimbangi masifnya konten audiovisual yang ada di sosial media dan platform lain berbasis internet. Pasalnya, penyebaran konten audiovisual dan pemberitaan sudah mulai bergeser di era digital, namun sayangnya masih belum ada regulasi yang jelas. Saat ini, Undang-Undang Penyiaran dinilai sudah tidak relevan karena masih mengatur mengenai penyiaran analog, sementara saat ini sudah memasuki era digital. Sehingga revitalisasi ekosistem penyiaran dinilai penting untuk segera dibahas. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada industri televisi, utamanya sumber iklan yang semakin beralih kepada platform digital. Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Gilang Iskandar menyebut pendapatan iklan stasiun televisi menurun hingga 40%. Maka tak heran jika banyak terjadi PHK kepada para pekerja penyiaran. Yang jadi masalah bagi kita sekarang adalah nanti pilihan, masalah waktu. Karena undang-undang apa yang menjadi pilihan ini ada berkaitan dengan waktu. Apakah undang-undang penyiaran yang akan dimasukkan masalah regulasi platform digital ini, atau di undang-undang ITE, atau kita buat undang-undang baru, undang-undang konvergensi media. Masing-masing punya konsekuensi. Kalau masuk undang-undang penyiaran akan banyak kontraksinya pasti. Tarik ulurnya mulai dari definisi penyiaran. Karena selama ini kita tahu penyiaran itu radio televisi. Nanti kalau masuk undang-undang ITE, wah ini kan masalah konten, diatur masalah teknis. Jadi kalau yang paling salah satu faktor penting dalam keberlanjutan itu adalah pendapatan. Ya, nah pendapatan kita adalah dari iklan, satu-satunya pendapatan itu dari iklan, itu yang paling dominan.
Nah, ketika ada pemirsa mulai atau masyarakat mulai shifting, beralih, ya mau tidak mau ini akan berdampak juga dan situasi makin berat ketika ekonomi kita secara keseluruhan juga bermasalah. Jadi para pengiklan juga menurunkan budget iklannya, tetapi dia shifting beralih kepada media digital. Kalau persentase penurunannya sampai berapa? Pernah sampai menyentuh angka 40%, itu tinggi sekali. Itu makanya tidak heran kalau sekarang terjadi PHK di mana-mana di media-media gitu, termasuk media televisi. Undang-undang sudah lama, tadi Pak Ketua Umum sudah sangat lama kan begitu. Butuh pembaharuan, butuh masukan apa yang harus kita lakukan. Hidup dengan baik apabila iklannya banyak kan begitu. Tetapi di situ juga akan menyampaikan informasi yang sangat menyejukkan, menyenangkan kan begitu. Itu harapan masyarakat kan begitu. Sementara itu, dosen hukum tata negara Untak Semarang, Retno Mawarini Sukmariningsih menyebut Undang-Undang Penyiaran sudah berumur 23 tahun dan sudah tidak bisa mewadahi kondisi saat ini, sedangkan informasi teknologi informasi semakin berkembang. Media konvensional itu juga harus diwadahi dalam Undang-Undang Penyiaran, artinya harus ada keseimbangan, balancing di sini. Dan platform digital masuk di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran sekarang ini. Saya kira itu urgensinya, tadi sudah saya katakan dari aspek filosofis. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang industri penyiaran nasional. Perkembangannya ke depan seperti apa itu belum masuk di sana, sehingga itu urgensinya bahwa Undang-Undang Penyiaran sekarang itu wajib hukumnya untuk direvisi. Diharapkan setelah Undang-Undang Penyiaran bisa direvitalisasi, nantinya ekosistem penyiaran televisi maupun digital tidak saling mematikan, namun bisa saling berkembang. Tak hanya itu, televisi sebagai media arus utama harus menjadi media penyeimbang di antara segala bias informasi di era digital. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.